أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Surat An-Najm, surat ke-53, ayat 38 sampai ayat 40. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan,
Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Di pagi yang indah ini, di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. 4 bulan ini termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jagalah diri kita semuanya, keluarga besar kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita, bapak ibu wali murid yang ada di bumi, para guru-guru yang ada di bumi, para pemimpin, para warga bumi semua, jagalah diri-diri kita dari ganasnya api neraka. At-Tahrim ayat 6-8. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini doa-doa kita senantiasa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Mari kita jadikan bulan Rajab ini untuk mengkokohkan SDITS. Apakah itu? Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, abdan syakuro. Marilah kita senantiasa berdoa dan berdoa. Ingat selalu doa yang tulus dan ikhlas, dan usaha dengan terbaik maksimal, diimbangi, didasari dengan I3, iman yang kokoh, ilmu yang nafi, dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian T3, tawadhu, punya sopan santun, berakhlakul karimah, tidak boleh ujub, tidak boleh sombong, karena itu adalah kepribadian orang-orang munafik. Kemudian takwa selalu, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan T yang terakhir adalah tawakal. Setelah kita
berdoa kepada Allah dengan maksimal, dengan tulus ikhlas. Kita sudah berupaya dengan maksimal yang didasari dengan iman yang kokoh, ilmu yang nafi, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bertawakal kepada Allah dan lakukan semua itu dengan cara istiqomah. Insya Allah umat Islam akan teguh pendiriannya, yaitu menjadi umat-umat yang terbaik. Surat 41 ayat 30 sampai 54, surat Yunus ayat 58 sampai 64. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang dimuliakan Allah Rajab ini kita menjadi insan-insan yang mulia, yaitu insan-insan yang senantiasa soleh dan solihah dan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berakhlakul karimah, memiliki sifat sidik, fatonah, amanah, dan T adalah tablik. Mudah-mudahan diri kita, sahabat-sahabat guru, Bapak Ibu wali murid semuanya, dan siswa-siswi kami yang berada di lembaga pendidikan Al-Falah ini senantiasa beristiqomah di dalam berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan lembaga besar pendidikan Al-Falah, Yayasan Masjid Al-Falah, berdakwah melalui pendidikan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah 207 sampai 208. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita bertafaqqah fiddin, senantiasa baca dengan ainul yakin, dengan ilmul yakin, dengan hakul yakin. Surat 96 ayat 1 sampai 19, dan juga surat At-Taubah 122. Dan mari kita senantiasa bekerja, beramal dengan amal yang soleh, yang tardohu, dengan amal-amal yang terbaik. Fa insyaallah balasan Allah nanti adalah hayatan thayyibah, balasan-balasan yang lebih baik dari amal-amal kita. Surat 16 ayat 97 dan At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan mari kita sebagai apapun di bumi ini, sebagai pemimpin, sebagai menteri, sebagai warga bumi, sebagai apapun, kalau punya iman dan takwa pasti dia akan menjadi orang-orang yang kinasih Gusti, yang punya welas asih, yang punya kasih sayang. Al-Furqan 63 sampai 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin.
Marilah kita berbuat yang terbaik saja. Perbuatan-perbuatan yang al-haq, yang benar, nanti akan mengarahkan kepada kejujuran, dan kejujuran itu nanti akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, sahabat guru, bapak dan ibu guru, wali murid di bumi ini semuanya bisa kumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zumar 73 sampai 75 dan surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, umat jin dan umat manusia yang di bumi yang masih mati hatinya, yang susah dinasehati, diajak baik malah buruk, diajak tobat malah ngelamak. Ayo segera fafirru ilallah, larilah kepada Allah dengan cara masuk ke dalam Islam dengan cara yang baik. Kita doakan mudah-mudahan mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci ini, umat jin dan manusia yang masih dablek, suka kata-kata dusta, ayo segera bertaubat supaya bisa jadi jujur. Yang masih ingkar janjinya muluk-muluk tapi enggak ditepati, ayo nang segera bertaubat, tepati janji-janjimu. Janji kepada Allah, janji kepada Rasulullah, janji kepada Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ayo bertaubat, tepati janji-janjimu. Umat yang masih berkhianat, dikasih amanat tapi dia masih berkhianat, neng segera tobat sebelum terlambat, sebelum sekarat. Ayo bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya yang khianat menjadi amanah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan tafaqquh fiddin kita, kajian kita di surat An-Najm, ayatnya ayat 38. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Setiap orang yang mengerjakan dosa karena kekafirannya, karena kedolimannya, karena kefasikannya, karena kemunafikannya, karena kesyirikannya, atau karena kemaksiatannya, maka dia sendiri yang akan memikul dosanya. Pikulen dewe dosamu, jangan sampai berbuat dosa kemudian menyalahkan orang lain. Itu namanya orang yang tidak tahu diri. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. Ayo tobat nasuha supaya dosa-dosa kekejian dan kemungkaran yang kau lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan tidak akan dipikul oleh orang lain. Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Surat Fatir ayat 18. Mari kita senantiasa introspeksi diri, melihat diri melihat diri yang mati, lihatan dirimu yang mati, kemudian insaplah, kemudian mintalah bimbingan sama Gusti Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita mau tunduk, maka Allah akan menghidupkan diri-diri yang mati itu menjadi hidup kembali. Ayo baca dan baca dan baca, sehingga kita menjadi orang-orang yang imtaknya kokoh dan ipteknya kokoh. Al-Mujadilah ayat 11. Mudah-mudahan generasi-generasi kita, para pelajar-pelajar kita menjadi pelajar-pelajar yang terpelajar, yang suka belajar dan mengajar. Para guru menjadi pembimbing-pembimbing yang terbimbing, yang akan menjadi guru-guru robbani, menjadi siswa-siswi robbani, yaitu mengajarkan akhlakul karimah, baik Islamnya, baik imannya, dan baik ihsannya. Betapa bahagianya para guru-guru, para bapak ibu wali murid dan umat Islam apabila generasi-generasi kita adalah generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Islam yang baik, iman yang baik, ihsan yang baik akan mengantarkan manusia menjadi manusia yang berbudi luhur, sopan santun, kasih sayang, hormat, yang muda menghormati yang tua mengkasih sayangi yang muda. Mari kita hilangkan penyakit umat jin dan manusia, namanya penyakit gil, iri, dengki. Apabila itu masuk ke dalam hati kita, maka pasti dan pasti dia merasa benar sendiri, padahal dia salah. Oleh karena itu baca dan baca surat 59 ayat 10 dan juga surat 30 Ar-Rum ayat 30 sampai 60. Mudah-mudahan kita menjadi umat-umat yang senantiasa
mau meminta maaf apabila kita khilaf, apabila kita bersalah. Apabila kita ada orang yang meminta maaf, maka kita harus memaafkannya. Betapa indahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita, keluarga besar kita dan anak-anak kita serta siswa-siswi kita semuanya mempunyai akhlak-akhlak yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. 39. Atas perbuatan yang baik manusia hanya memperoleh ganjaran dari usahanya sendiri, maka dia tidak berhak atas pahala suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Kabeh balik ning awakmu dewe-dewe. Lihat surat Az-Zalzalah ayat 7. Kalau perbuatan itu baik sekecil zarah atau sebesar apapun, pasti dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Tapi kalau perbuatan itu buruk, keji, mungkar, sekecil apapun, sebesar apapun, pasti juga akan dibalas oleh Allah. Az-Zalzalah ayat 8. Baca dan baca dan baca. Marilah kita pilah dan pilih. Kita perdalam amaliyah kita ini dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang ada. Mudah-mudahan seluruh yang namanya amal yang soleh ini dari anak-anak yang soleh ini, berupa apapun perbuatan soleh, mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Doa kita kepada yang sudah mati maupun doa kita kepada muslimin muslimat yang masih hidup, ini adalah upaya. Mudah-mudahan wasilah ini diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi wasilah yang tardohu. Bisa kita buka di surat Al-Maidah ayat 35. Naik sedekah maka pahalanya sampai kepada orang mati, sebagaimana Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, putuslah semua amal perbuatan yang menyampaikan pahala kepadanya, kecuali 3 perkara: anak yang soleh yang berdoa kepadanya, sedekah jariah atau wakaf sesudahnya, dan ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita ini mempunyai ketiga-tiganya. Anak-anak kita, siswa-siswi kita, mudah-mudahan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Robbi habli minas solihin. Sehingga mereka akan mampu memotivasi umat ini untuk senantiasa beramal jariah dan untuk senantiasa bertafaqquh fiddin, sehingga mempunyai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan hasanah yang telah diperbuat oleh anak didik kita, anak-anak cucu kita, ini menjadi hasanah bagi kedua orang tuanya, bagi guru-gurunya di kemudian hari setelah mereka meninggalkan dunia ini. Amin ya robbal alamin.
Sebenarnya ini semua termasuk usaha seseorang. Jerih payahnya sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri, dan anaknya termasuk usahanya juga. Riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban. Sedekah jariah seperti wakaf adalah bekas usahanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfud. Yasin ayat 12. Ilmu yang nafi yang disebarkan, lalu orang-orang mengikutinya dan mengamalkannya termasuk juga usahanya, dan telah diriwayatkan di antara sebuah hadis sahih, orang yang mengajak kepada suatu petunjuk maka baginya pahala yang serupa dengan pahala orang yang mengikuti petunjuk itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Betapa bahagianya kita sebagai guru-guru yang robbani, guru-guru penggerak untuk berakhlakul karimah. Setiap anak dan didik kita meniru perbuatan itu, maka akan menjadi pahala bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menata niat-niat kita. Makanya dibutuhkan ikhlas. Kalau toh itu dari hasil jerih payah kita diberikan upah dan lain sebagainya, maka terimalah semuanya itu dengan ikhlas, dan ingat semua rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pergunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia, butuh sandang, pangan, papan, dan kita ini bukan malaikat, gak butuh makan dan minum. Mari kita teguhkan, mari kita dalamkan, jangan sampai antara ucap dan hati pikir perbuatan kita saling bertabrakan. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Mengajarinya termasuk ibadah, pahalanya sampai kepada orang lain adalah doa dan sedekah. Jadi ini intinya, tatalah nawaitunya. Kalau nawaitunya itu sudah dunia dan isinya, maka apapun perbuatan antum semuanya, perbuatan kita semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dasarnya bukan lillah tapi linas, riya, dan selain Allah Subhanahu wa taala. Buka surat Al-Baqarah ayat 207. Ikhlas, ikhlas, ikhlas beramal. Amin amin ya robbal alamin. Ayat 40 terakhir. Amal perbuatan seseorang akan diperlihatkan di hari mahsyar, sehingga semua orang akan dapat melihatnya. Ini berarti penghormatan bagi orang-orang yang baik, yang beriman, takwa, yang soleh dan solihah, dan penghinaan bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik akan malu dilihat oleh umat sedunia. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum
wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah ayat 105. Oleh karena itu, mari belajar yang benar. Ayo bersahabat dengan Al-Quran. Ayo bersahabat dengan Al-Hadis. Ayo kita mempunyai pikiran yang luas, pikiran yang dalam. Ayo cintai Nabi, cintai keluarga Nabi, cintai para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Cintailah para tabi'in yang mulia. Cintailah para habaib, para kiai, para ustadz, orang-orang beriman takwa. Semuanya adalah umat-umat yang terbaik. Organisasinya apapun, pokoknya Islam, mereka adalah saudara-saudari kita. Mari kita senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.